Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati, teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan bahas ya untuk masalah betina nih, terutama betina yang macet bertelur. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ada beberapa penyebab ya yang menyebabkan merpati betina teman-teman itu enggak bertelur. Yang tadinya bertelur sekarang macet bertelur ya. Nah, bagaimana sih solusinya agar betina tersebut itu bisa kembali bertelur dengan rajin? Nah, simak videonya nanti. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, subscribe dulu channel ini supaya saya semangat lagi dalam bikin konten seputar burung merpati ya. Dan jangan lupa diaktifkan juga notifikasinya supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan jika ada video terbaru seputar burung merpati di channel ini. Oke, nah kita lanjut. Di sini saya akan contohkan ya salah satu betina saya nih, yang tadinya juga bertelur. Sudah berapa kali nih bertelur ya, tapi sekarang macet ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa faktor. Nah, untuk masalah merpati betina saya ini, faktor yang pertama itu merpatinya masih piyik ya. Nih, merpati saya ini masih piyik, baru mabung ya. Nih, ini sisa berapa ini? 1 2 3 4 ya, sisa 4. Nih yang sebelah sisa 4 juga ya nih teman-teman. Lar sisa 4 ini masih piyik dan baru ngabung. Nah, ini juga baru dicabut telur nih. Baru dicabut ekor teman-teman ya. Nih, biasanya kalau saya cabut ekor antara sisa 7 sampai sisa 5 saya baru cabut ya. Nah, ini juga tadinya saat jodoh itu sisa 7 kalau nggak salah teman-teman ya. Dan langsung bertelur dengan rajin, dan sekarang malah giliran ke berapa ini ya? Giliran ketiga kalau nggak salah ya, kurang lebih ini malah macet bertelur ya. Nah, mungkin ini dipengaruhi oleh faktor usia yang masih piyik. Kadang memang ya kalau merpati betina yang masih piyik kadang kurang stabil ya, atau masih belum matang teman-teman. Jadi kadang bertelur kadang enggak ya. Jadi faktor usia terutama yang masih piyik memang sangat berpengaruh ya. Ini juga kondisinya lagi mabung juga ya nih, mabung total teman-teman ya. Nih pada rontok semua nih. Nah, itu juga berpengaruh juga dalam sistem reproduksinya. Padahal kemarin itu giring keket banget teman-teman, dan sekarang harusnya bertelur malah macet bertelur ya, belum ada telurnya sama sekali nih. Oke, jadi faktor yang pertama yaitu biasanya merpati itu masih piyik ya. Oke, kita lanjut. Untuk penyebab yang kedua, biasanya merpati yang tadinya bertelur sekarang nggak bertelur itu dari faktor kandangnya ya. Nah, di sini kan sudah mulai musim hujan teman-teman ya. Jadi kadang ada kandang yang bocor ataupun apa, tergenang air ya. Jadi faktor kandang itu sangat mempengaruhi sistem reproduksi pada burung merpati. Biasanya kalau merpati yang kandangnya basah ya, terus lembab, itu kadang susah untuk bertelur merpatinya teman-teman, kadang ya. Tapi kalau kering bersih ya, itu biasanya rajin bertelur ya. Itu dari faktor kandang dan cuaca ya. Seperti ini musim hujan itu juga berpengaruh saat reproduksi pada burung merpati. Jadi tak heran kadang ada beberapa betina saya juga yang macet bertelur ketika sudah memasuki musim hujan ya. Nah, itu dari faktor kandangnya dan cuaca teman-teman. Selanjutnya dari faktor makanannya teman-teman. Nah, di sini juga saya tegaskan faktor makanan juga ngaruh ke sistem reproduksinya. Yang tadinya rajin ngasih jagung sekarang jadi malas-malasan, itu salah satu penyebabnya. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu dari faktor kesehatan burungnya teman-teman. Nah, jadi lihat dulu nih penyebabnya. Apakah burung merpati teman-teman sehat atau tidak? Memang kalau merpati yang lagi sakit ya, atau pilek ataupun apapun itu, memang kadang bikin macet bertelur ya. Apalagi merpati yang habis digunakan buat geberan, itu kan kecapean ya, kadang macet juga bertelurnya teman-teman, ataupun telat ya. Banyak kasus yang dialami oleh para penghobi merpati ketika merpati tersebut habis dimainin, merpatinya yang betina habis digunakan buat geber ya, kadang memang bikin macet bertelur atau tidak macet, atau bikin tidak bertelur sama sekali teman-teman ya. Jadi mungkin itu karena faktor kelelahan karena sering digeber ya. Itu salah satu faktor atau penyebab merpati yang betina itu macet bertelurnya ataupun telat bertelur teman-teman. Jadi
gunakan waktu latihan itu yang teratur ya. Mau pagi ya pagi, mau sore ya sore saja, jangan 2 kali ya. Kalau buat pagi biasanya saya latih buat merpati yang masih muda-muda, yang masih piyik ataupun bahan. Kalau buat merpati yang sudah menjadi player itu biasanya saya latih sore hari. Jadi tidak menyebabkan jadi tidak menyebabkan merpati tersebut kelelahan, terutama dari segi betina yang buat beberan. Ya, itu kasihan mungkin karena kelelahan jadi tidak bertelur ya. Nah, selanjutnya dari faktor merpati betina yang terlalu tua juga berpengaruh teman-teman. Banyak yang bilang kalau merpati sudah berumur 5 tahun ke atas itu sudah mulai susah untuk bertelur ya. Tapi di sini belum ada betina saya yang sampai 5 tahun, itu belum ada. Paling tua itu hampir 4 tahun ya. Itu ada, tapi belum nyampe 5 tahun dan alhamdulillah masih lancar reproduksinya ya. Tapi kalau 5 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas itu saya belum bisa memastikan masih lancar bertelur atau tidak ya. Tapi yang pasti kalau masih di bawah 5 tahun itu pasti dijamin masih lancar ya reproduksinya teman-teman ya. Nah, jadi untuk masalahnya menurut saya yang sering dialami oleh saya pribadi itu ada beberapa ya. Yang pertama itu dari merpati itu masih piyik, yang kedua itu dari faktor kandang, terus dari cuaca ya. Terus yang ketiga itu dari kesehatannya ya, kesehatan merpatinya. Terus yang keempat itu dari mungkin kelelahan ya. Betinanya itu kelelahan karena pas digunakan di geber itu terlalu sering ya, jadi kelelahan dan menyebabkan merpati itu macat bertelur ataupun tidak bertelur sama sekali ya. Terus yang kelima itu dari faktor makanannya yang diberikannya. Misalkan berikan makanan yang bernutrisi ya, agar bisa menunjang sistem reproduksinya biar bertelurnya itu lancar kembali ya. Jadi perbaiki pola makan. Terus kalau bisa teman-teman kasih yang namanya grid ya. Saya sudah jelaskan beberapa kali di video-video sebelumnya. Kalau mau betina merpati macat bertelur, coba yang pertama kasih grid ya atau asin biar merpatinya itu ngasin. Nah, gunanya grid ini memperlembut atau menghancurkan makanan yang dia makan seperti jagung ya. Jadi melembutkan biar lebih gampang dimudah oleh pencernaannya ya. Jadi bisa menunjang reproduksinya lebih lancar kembali ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja ya untuk video ini, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingat lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar, insya Allah saya bantu jawab dan nanti saya akan buatkan videonya sekalian ya. Nah, jadi segitu aja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.